Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan bab investasi dalam persediaan atau manajemen persediaan barang. Kemudian pengertian dan tingkat perputaran. Persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dan mengalami perubahan. Biasanya merupakan unsur yang paling besar. Kenapa berputar? Karena apabila barang persediaan itu hanya disimpan di gudang, maka banyak dana yang tertidur atau tidak terpakai, terserap dalam barang dan tidak bisa segera dijadikan uang kembali atau kas kembali. Jadi harus selalu dalam keadaan berputar. Kemudian perbedaan pada jenis persediaan itu ada tiga perusahaan. Yang pertama perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Kemudian kalau perusahaan jasa biasanya persediaan itu hampir tidak ada. Kemudian kalau manufaktur itu persediaan itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi yang biasanya mereka itu simpan di gudang. Kemudian mereka harus bisa menghitung sehingga persediaan itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil itu menyebabkan proses produksi itu akan terhambat. Kalau terlalu besar itu banyak dana yang menganggur atau tertidur atau idle fund. Kemudian kalau di perusahaan dagang biasanya persediaan itu berupa barang dagangan. Untuk bab selanjutnya adalah tingkat perputaran barang perniagaan. Yang pertama inventory atau merchandise turnover. Itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan average merchandise atau inventory at sales price. Jadi penjualan nanti akan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian yang kedua adalah average merchandise turnover, itu didapat dari inventory awal, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Dan hari rata-rata inventory itu dihitung dengan cara 360 hari atau 1 tahun dibagi dengan merchandise turnover atau perputaran persediaan. Ya. Kemudian teknik yang digunakan perusahaan untuk menentukan bahwa persediaan itu harus pas, harus efektif, itu ada tekniknya yang namanya economical order quantity. Economical order quantity itu akan menghitung berapa besar persediaan itu efektif. Artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ada 2 biaya yang terkait dengan EOQ, yaitu yang pertama biaya persediaan. Yang persediaan itu ada yang pertama biaya pesan atau ordering cost, didapat dari R dikali O dibagi H. R itu adalah jumlah kebutuhan, kemudian dikali dengan O itu adalah biaya order dibagi dengan quantity. Dan biaya simpan atau carrying cost itu adalah biaya yang dikeluarkan yang terkait dengan bagaimana barang itu disimpan, kemudian mungkin biaya penyimpanan, mungkin dalam bentuk gudang ataupun mungkin dalam bentuk
misalnya asuransi dan sebagainya, itu adalah merupakan biaya simpan. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan biaya simpan. Kemudian dalam economical order quantity itu persediaan tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah lead time atau masa tunggu pesanan. Semakin lama lead time, maka besar persediaan yang harus tersedia juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah frekuensi penggunaan persediaan dalam satu periode. Berapa asumsi yang harus diperhatikan agar analisis EOQ berjalan efektif? 1. Jumlah kebutuhan persediaan sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi jumlah kebutuhan tadi adalah yang R tadi disimbolkan dengan huruf R. Kemudian penggunaan kebutuhan persediaan selalu konstan atau kontinu. Dan kontinu. Dan yang ketiga adalah pesanan diterima pada saat persediaan yang tepat, yaitu pada saat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Safety stock adalah persediaan aman. Yang keempat, harga konstan. Nah, ini adalah formula untuk menghitung EOQ. EOQ itu didapat dari akar 2 kali OS dibagi C, atau EOQ sama dengan akar 2 kali OS dikali P kali C. Keterangannya adalah O itu adalah biaya pesan, P itu adalah harga beli, C adalah biaya simpan, ada lagi biaya simpan dalam rupiah, dan C juga dalam prosentase biaya simpan dalam bentuk prosentase nilai. Kemudian S adalah penggunaan persediaan selama satu periode, investasi rata-rata. Kemudian menghitung C dalam prosentase. C itu sama dengan persediaan rata-rata dikali C dibagi persediaan rata-rata dikali B. Persediaan rata-rata itu adalah S dibagi 2. Kemudian untuk menghitung pesanan optimal itu adalah N sama dengan akar S kali P dikali C dibagi 2O. N adalah frekuensi pesanan optimal, S adalah penggunaan persediaan selama satu periode, kemudian C adalah biaya simpan, dan P adalah harga beli. Kemudian untuk menghitung total incremental cost atau TIC itu didapat dari TIC sama dengan O dikali S dibagi EOQ ditambah C dikali EOQ dibagi 2. Menghitung EOQ untuk pesanan berangsur, EOQ sama dengan akar 2 kali OS dibagi P dikali C dikali 1 min Y per X. Y adalah tingkat penggunaan persediaan per hari, sedangkan X adalah tingkat penerimaan persediaan per hari, C dalam bentuk prosentase. Kemudian untuk reorder point atau titik pemesanan kembali atau yang disingkat dengan ROP. ROP itu tergantung dari 2 faktor, yaitu yang pertama penggunaan persediaan selama satu periode, yang kedua adalah safety stock atau SS. Sehingga ROP bisa dihitung yaitu penggunaan persediaan dibagi waktu dikali lead time ditambah SS. SS itu adalah safety stock atau tingkat persediaan yang aman. Asumsinya tingkat penggunaan persediaan konstan. Yang kedua adalah pesanan tiba pada waktunya. Ini untuk safety stock atau tingkat aman persediaan. Hari kedua, asumsi ROP sering tidak terpenuhi karena yang pertama terjadi order penjualan yang besar yang menyebabkan pesanan persediaan dalam jumlah yang besar mendadak. Yang kedua, pesanan persediaan datang tidak tepat waktu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah jadi pesanan persediaan itu datangnya tidak tepat, atau mungkin ada kendala dalam pengiriman dan sebagainya. Dan untuk menentukan besarnya safety stock yang adalah besarnya safety stock banyak dipengaruhi oleh pengalaman, prediksi, dan pertimbangan manajemen lain. Secara umum safety stock dapat diperkirakan SS sama dengan minimal kebutuhan selama lead time. Kemudian untuk quantity discount adalah keuntungan pembelian dalam jumlah besar. Biasanya kalau membeli dalam partai besar, harga pasti lebih rendah. Kemudian biaya transportasi juga lebih rendah, dan biaya pesan juga lebih murah. Kemudian terhindar dari risiko kehabisan stok.
Kekurangannya adalah pembelian dalam jumlah besar, biaya simpan tinggi, risiko kerusakan persediaan juga akan lebih besar. Jika perputaran persediaan rendah, dana yang tertanam menjadi lebih besar. Yang keempat adalah kebutuhan dana lebih besar. Ya, gitu. Sampai di sini. Mungkin nanti bisa dibaca lagi untuk BPK Manajemen Keuangan. Kalau ada pertanyaan, silahkan